Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana wa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun faqala 'azza min qail ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Tak henti-hentinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengucurkan, mengalirkan nikmatnya kepada kita sampai dengan saat ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah sebutkan kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat Allah tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka sebagai seorang muslim, hendaknya yang kita tunjukkan adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dengan lisan kita, kita basahi dengan berzikir kepada Allah, dengan membaca Al-Quran, terlebih saat ini kita di bulan Ramadan, dengan bertaubat kepada Allah, memperbanyak istighfar, atau dengan anggota tubuh kita, atau bahkan mungkin dengan harta kita. Maka ini diantara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita nikmat-nikmat yang lain dan kita pun dihindarkan daripada azab yang begitu pedih. Kemudian salawat dan juga salam semoga tetap selalu tersampaikan, tercurahkan, terhaturkan kepada suri tauladan kita, uswah kita, qudwah kita, nabi yang terbaik yang Allah turunkan di atas muka bumi ini, bahkan manusia terbaik yang pernah ada di atas muka bumi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, sahabat beliau tanpa terkecuali, dan juga kepada umat-umatnya yang senantiasa meniti jejak langkah beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada para jamaah secara umum. Marilah kita sama-sama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih saat ini kita berada di bulan yang paling tepat untuk kita meningkatkan kualitas keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan melakukan perintah, mengerjakan perintah, menunaikan perintah yang telah Allah wajibkan dan berusaha menjauhi larangan yang telah Allah larang. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi dari setiap permasalahan yang hambanya hadapi. Oleh karenanya tidak ada satu masalah pun melainkan Allah berikan jalan keluarnya. Tatkala seseorang tidak mengetahui permasalahan ilmu tertentu, maka Allah perintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ketika seseorang sudah mulai dewasa dan sudah ada kemampuan al-ba'ah, yakni an-nafaqah dan juga al-jima', maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan solusi, yakni dengan cara menikah. Begitu pula tatkala seorang hamba melakukan sebuah kesalahan, perbuatan dosa, maka Allah berikan solusi. Allah berikan solusi kepada kita semua sebagai hambanya untuk memperbanyak istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah saking sempurnanya agama Islam, sudah tidak ada lagi celah yang dimana kita dapat berhilah. Sudah tidak ada lagi. Oleh karenanya, karena kita makhluk yang penuh dengan kesalahan, karena kita makhluk yang lemah,
maka sudah pasti kita melakukan yang namanya perbuatan dosa, perbuatan kesalahan. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memberikan kepada kita solusi tatkala kita melakukan kesalahan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seorang hamba hidup di antara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meninggalkan maksiat, serta Allah memerintahkan kita untuk melakukan ketaatan yang subhanallah tidak mudah. Puasa, salat di waktu subuh, bangun ketika subuh, ketika orang sedang terlelap tidur. Maka ini butuh perjuangan. Maka bisa saja orang, manusia, seorang mukmin tergelincir di dalamnya. Namun dengan rahmatnya Allah, Allah perintahkan ia untuk bertaubat. Setiap kesalahan yang kita perbuat, setiap dosa yang kita perbuat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni apabila kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mau kembali kepada Allah, yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pada bulan Ramadan ini terdapat waktu-waktu yang dimana kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur, tatkala berbuka puasa kita diperintahkan yang dimana doa mustajab di dalamnya. Maka mari perbanyak taubat kita, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah wajibkan kepada setiap mukmin untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayatnya di dalam surat At-Tahrim. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Di dalam ayat tersebut Allah sebutkan dengan lafaz fi'il amr, kata kerja perintah, yang mana menunjuk perintah di dalam agama kita menunjukkan kewajiban yang harus kita lakukan. Mengapa Allah perintahkan kepada kita? Karena Allah tahu kita semua berbuat salah, berbuat dosa. Maka Allah perintahkan kita untuk kembali kepada Allah dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tatkala kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi jalan keselamatan kita. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka agama Islam ini sungguh sangat mudah. Agama Islam ini sungguh sangat sempurna sekali. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam. Oleh karena Allah tegaskan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Ayat terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwa agama Islam telah sempurna. Oleh karena tatkala kita hendak bertaubat, maka setidaknya yang harus kita perhatikan syarat-syarat daripada taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah, yang pertama, kita harus niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh kita tujukan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang harus ada pada diri kita tatkala kita hendak bertaubat dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlas dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita khawatir akan azab Allah Subhanahu wa taala. Lantas yang kedua, syarat-syarat daripada taubat adalah hendaknya kita sesali kemaksiatan yang pernah kita perbuat tersebut. Kita bersedih atas kemaksiatan yang pernah kita perbuat tersebut. Lantas yang berikutnya, syarat berikutnya, hendaknya kita segera tinggalkan kemaksiatan tersebut. Apabila kemaksiatan tersebut antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ia panjatkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia sesali
setiap perbuatan maksiat yang pernah ia perbuat. Namun apabila maksiat tersebut ia lakukan antara hamba dengan hamba yang lainnya, maka hendaknya ia meminta keridhaan kepada hamba yang lainnya atau mengembalikan hak yang mana itu adalah hak daripada saudaranya. Lantas berikutnya yang ketiga, hendaknya seseorang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ia berazam, bertekad untuk tidak kembali mengulangi perbuatan dosa ataupun maksiat yang pernah ia perbuat. Dan yang terakhir di antara syarat tatkala kita hendak bertaubat dengan taubatan nasuha adalah hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang deadline-nya. Sebelum Allah skakmat kita. Kapan deadline tersebut? Yakni tatkala matahari terbit dari arah barat atau tatkala Allah Subhanahu wa taala menarik nyawa kita sudah sampai di kerongkongan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah tidak akan menerima taubat kita. Maka hendaknya ini yang harus kita perhatikan tatkala kita hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih kita semua adalah makhluk yang penuh dengan kesalahan, makhluk yang penuh dengan dosa sebagaimana Rasulullah bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak cucu Adam, setiap manusia pasti berbuat kesalahan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita berada di bulan Ramadan yang dimana ini momentum terbaik kita untuk kita panjatkan istighfar kita, untuk kita panjatkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sangat senang terhadap hambanya yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yafrahu bi taubati 'abdihi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم بارك لنا في هذا الشهر الكريم اللهم بارك لنا في هذا الشهر الكريم اللهم بارك لنا في هذا الشهر الكريم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك توبة نصوحا اللهم إنا نسألك توبة نصوحا اللهم إنا نسألك توبة نصوحا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة